Ku tak akan
aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, senengkan telinga-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubu pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan membimbingku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau yang akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan penyelamatku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkaulah Tuhan tempat berlindung, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku. Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasih
Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Umat kekasih Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini, dengan penuh sukacita kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bernyanyi dan bermazmurlah bagi Allah yang telah naik ke sorga. Ya, bermazmurlah sebab Allah kita dahsyat. Dia menaklukkan dan menjadi raja atas segala bangsa dan suku-suku bangsa. Mari berdiri. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik,
bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Allah pemimpin dunia, raja bangsa-bangsa, di tatanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin haleluya, diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudaranya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik karena Yesus tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita kapanpun dan dimanapun. Namun demikian ini juga bisa menjadi kabar buruk karena Dia tidak ada lagi secara fisik di tengah-tengah umat-Nya. Orang sering kali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa. Akibatnya hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi yang positif. Suarakanlah kabar baik dengan sukacita. Dalam Filipi 4 ayat 4 tertulis demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami tahu bahwa kami harus memberitakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sebagai kabar baik bagi dunia. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus dapat hadir kapanpun dan dimanapun. Juga pada saat ini ketika kami sedang beribadah secara online, saat kami berada di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu. Sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami Tuhan. Karena kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan ketika kami memberitakannya pun kami terkadang melakukannya dengan cara yang tidak baik dan tak simpati. Sehingga membuat orang malah menjauh dari-Mu. Iya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik melalui keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang-orang boleh menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkan dan terimalah berita pengampunan sambil bersama-sama berdiri. Diambil dari Mazmur 32 ayat 2 dan 5, demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk membaca dan menyambut firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Mari umat Tuhan kita berdoa. Allah yang setia, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami merayakan peristiwa besar dalam perjalanan iman kami, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan saat ini kami bersama-sama menyiapkan diri untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Kiranya kami dikuatkan dan diteguhkan. Karena itu pakai hamba untuk menyuarakan firman Allah ini, sehingga apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan, mengokohkan kami untuk menjalani hidup beriman kami. Demikian pula seluruh umat Tuhan yang turut serta menyiapkan diri dan menyambutnya, tangan Allah yang menopang. Kepada Bapa di sorga kami menyerahkan diri, kami mengarahkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita bersama-sama membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka,
Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sungguh-sungguh mengejutkan banyak orang pada masa itu. Kita bisa menyaksikan keterkejutan itu dan kegalauan umat jika kita memeriksa di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita bersama-sama menyaksikan bagaimana mereka meminta kepada Allah di dalam Kristus pada waktu itu, terkait dengan apakah mereka bisa menerima segala sesuatu yang ada ini untuk kejayaan mereka. Mungkin ini menimbulkan pertanyaan kita. Mengapa mereka harus berada dalam situasi itu? Mengapa mereka harus meminta itu? Tentu kita paham bahwa situasi yang terjadi pada masa itu bukanlah situasi yang ringan, situasi yang rumit. Umat berada dalam kondisi membutuhkan kepemimpinan. Umat membutuhkan sosok yang bisa mengantar mereka memasuki sebuah perjalanan penting. Sebab mereka berada di tengah-tengah tekanan yang hebat. Itu sebabnya ketika Kristus hadir bersama-sama dengan mereka dan mengalami banyak sekali mujizat, pertolongan, keajaiban-keajaiban, maka mereka sungguh mendapatkan banyak sekali topangan. Memang, mereka juga pernah mengalami situasi yang sulit ketika diharapkan Yesus yang melakukan sesuatu, justru Yesus tidak mengerjakannya. Nah, situasi sekarang ini, ketika mereka tahu bahwa Yesus bangkit, lalu bersama-sama dengan mereka, tiba-tiba Yesus mengatakan akan terangkat dan pergi. Maka kegelisahan terjadi.
Itu sebabnya Injil Lukas mencatat sesuatu yang sangat esensial dan penting ketika dikatakan bahwa kepadamu akan diberikan kuasa. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang disampaikan oleh Yesus itu dijelaskan dengan sangat konkret pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 dan 8 sampai dengan 8. Yaitu bahwa kuasa itu dibagi dalam dua hal. Kuasa yang pertama adalah otoritas atau kewenangan. Dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, kita berkenalan dengan istilah exousia. Kata kuasa dalam arti exousia adalah kuasa yang dimiliki oleh Allah, kuasa mutlak, kuasa yang tidak bisa diganggu-gugat. Kuasa yang membuat kemudian si pembawanya itu memiliki kewenangan. Sekali lagi, otoritas. Kuasa yang ini tidak bisa diminta, tidak bisa diraih, tidak bisa diambil. Itu menjadi hak milik Allah. Jadi ketika dikatakan kepadamu diberikan kuasa, maka pertanyaannya bagi kita sekarang, kuasa yang mana? Kuasa yang kedua, saudara-saudara, yaitu yang disebut di dalam teks bahasa Yunani namanya dunamis, atau di dalam teks bahasa Inggris diterjemahkan sebagai power. Sesuatu yang membuat orang kemudian menjadi berdaya. Sesuatu yang membuat orang kemudian merasakan kekuatan yang Allah berikan kepadanya, supaya ia juga mempunyai kemampuan untuk menghadirkan cinta Allah itu, untuk menghadirkan kasih Allah itu, sekaligus untuk memiliki keberanian membawa berita Allah itu. Power. Daya, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya di tengah-tengah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah umat diminta untuk kembali ke Yerusalem, menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu itu, agar umat kemudian tidak lari dari realitas hidup. Membuat realitas itu dihadapi dengan baik. Dan kemudian realitas itu diberikan kekuatan kepada umat untuk menjalaninya, dan kemudian mereka mempersaksikan sesuatu yang indah yang diberikan oleh Allah, yang kemudian mereka memiliki daya untuk mengekspresikannya. Mereka berhadapan dengan situasi yang kalut, tetapi kemudian karena daya yang Allah berikan, mereka mempunyai kekuatan untuk menyuarakan wibawa Allah di dalam kehidupannya. Itu sebabnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi penting untuk kita tindak lanjuti di dalam kehidupan kita. Sebab Allah yang memberi daya itu membuat kita kemudian menjadi mampu untuk membawa suara Allah di tengah kehidupan kita, bahkan berhadapan dengan persoalan hidup. Kita tidak diminta untuk lari. Tapi untuk itu, saudara-saudara, ada landasan penting. Landasan pentingnya adalah kesediaan untuk menyatakan pertobatan. Sebab seseorang tidak akan bisa berdaya kalau dia tidak bersedia untuk mengakui segala kesalahannya. Beberapa tahun yang lalu, saya mohon izin dan berterima kasih kepada rekan saya emeritus, pendeta emeritus Luther Tan, yang memberikan ilustrasi menarik ini. Suatu kali katanya, ada seorang anak yang mendadak menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal. Lalu tetangganya itu yang baik hati mengambilnya sebagai anaknya. Tapi syaratnya bersama-sama seperti anak-anak yang lain, dia juga harus bekerja. Dan salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah dia merawat itik-itik dari keluarga ini. Tiap hari dia memberi makan, lalu kemudian dia membawanya untuk dibawa ke tempat ke sawah untuk diangon, ya, digembalakan begitu.
Sampai pada suatu hari dia menjadi bosan. Dan dalam kebosanannya itu, ia bermain-main dengan itik-itiknya. Dia mengambil batu kecil, dia lempar. Wah, kali pertama gagal. Kedua, tidak berhasil. Ketiga, failed, gagal terus ya. Sampai saking kesalnya dia ambil batu yang agak besar, lalu dia lempar dengan keras dan dak, kena, matilah itik itu. Dia galau. Lalu dia mengubur itik itu. Dan dia pikir tenang. Sampai di rumah, dia masukkan itik itu. Lalu di tengah-tengah kondisi demikian, dia tentu berdebar-debar. Esok paginya dia mau berangkat ke sekolah. Tiba-tiba petugas dapur bilang begini, sini. Kamu bersihkan dulu dapur. Loh, kan kita punya tugas masing-masing. Saya kan menggembalakan itik. Itu kan tugas Anda. Ingat, kamu telah mematikan 1 ekor itik itu. Waduh, dia kaget, saudara-saudara. Dan di tengah-tengah kekagetannya seperti itu, dia kemudian berusaha membantu membereskan dapur. Berulang-ulang, berhari-hari, berminggu-minggu, dan dia menderita. Sampai pada suatu saat dia katakan, kalau begini terus, saya akan menderita selamanya. Maka dia datang kepada orang tua asuhnya ini, dan kemudian dia mengakui segalanya. Betapa leganya karena kemudian orang tuanya mengatakan, baik, pengakuanmu dihargai dan kamu memang harus menggantinya karena itu uang jajanmu dikurangi untuk mengganti itik itu. Tapi kira-kira besok ketika dia diminta untuk mengerjakan pekerjaan dapur, dia terbeban gak? Dia terbebas dari aniaya itu. Di situ letak pertobatan, saudara-saudara. Di dalam karya Kristus, peristiwa kebangkitan, Injil Lukas menggambarkan supaya kita mengawalinya untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan pertobatan. Suara Allah tidak akan pernah bisa digemakan dengan baik ketika kita tidak memiliki hati yang bertobat kepada Allah. Sebab kita memiliki figur terhukum. Dalam diri kita ada kerangkeng. Ketika kita mengakui dosa dan bertobat, kita merasakan kelepasan itu. Setiap orang yang telah dibebaskan dari cengkeraman dosa, dia punya keberanian untuk menyuarakan sesuatu dengan baik. Sesuatu dengan gembira. Karena ia bebas dari beban hidupnya. Dan di sini Injil Lukas menekankan sesuatu yang esensial. Itu sebabnya dalam pertobatan umat diberi kewenangan juga, diberi daya, diberi kesempatan untuk melakukan karya Allah di dalamnya. Kuasa yang Allah miliki dalam Kristus kemudian dipercayakan umat untuk melakukan karya Allah. Yang kedua, saudara-saudara, di samping pertobatan, mengingat kita mendapatkan anugerah yang besar itu, maka juga kita mesti mengupayakan dan kesediaan untuk saling mengampuni. Pengampunan dosa menjadi fokus. Setiap orang bersedia untuk saling mengampuni. Setiap orang yang saling mengampuni memiliki ruang yang besar untuk bersama-sama melakukan pelayanan-pelayanan kasih ini. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan pelayanan dengan baik kalau di antara kita tidak ada kesediaan dan keterbukaan untuk saling mengampuni dosa kita? Itu sebabnya, saudara-saudara, pertobatan dan pengampunan dosa menjadi dua sisi dari satu mata uang penting. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kita tidak bisa melepas satu dari yang lainnya. Dan ini menjadi suara yang mesti digemakan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga karya Kristus dirasakan oleh banyak orang.
Dan karya Kristus itu kemudian diwujudkan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Di dalam pertobatan dan pengampunan dosa, kita terlepas dari beban kerangkeng. Dan karena itu kita punya keberanian untuk menyuarakan kasih Allah di tengah-tengah hidup kita. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam terang itulah maka peristiwa kebangkitan Kristus itu dengan berani kita suarakan kepada banyak orang. Di tengah-tengah situasi yang rumit yang sedang kita hadapi sekarang, menghadapi COVID-19 atau pandemi COVID-19, saudara ya. Kita bersama-sama tidak diminta untuk lari dari realitas ini. Justru sebaliknya, suara Allah di tengah-tengah peristiwa kebangkitan yang meminta kita kembali kepada realitas itu mesti kita gemakan terus-menerus. Setiap kita mesti dengan sukacita menggambarkan, menghadirkan, dan menyuarakan ini. Sehingga setiap orang tetap merasakan kasih Allah. Merasakan Kristus yang bangkit, sekaligus merasakan Kristus yang naik ke sorga, yang memberikan kepada kita power, yang memberikan kepada kita daya untuk kita jalan terus menyuarakan kasih Allah itu, kabar baik itu, dimanapun kita berada. Hari ini, saudara-saudara, hari Kamis 21 Mei 2020, kita bersama-sama merayakan peristiwa kebangkitan Kristus. Kristus yang naik ke surga. Kristus yang kemudian setelah dia merayakan kemenangan dari kebangkitannya, ia menyuarakan kasih-Nya itu. Ia menyampaikan power-Nya itu kepada semua umat, para murid pada waktu itu dan kita sekarang. Maka suara itu kemudian memanggil kita untuk kemudian menghadirkannya dalam hidup kita. Maka hidup kita ini mesti menjadi gambar yang hidup dari peristiwa kenaikan Kristus itu. Pasca kebangkitan, ia naik ke sorga dan dia meminta Anda dan saya untuk membawa ini di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah situasi yang rumit. Maka kita bersyukur, saudara, ada banyak sekali rekan dan sahabat yang membawa suara ini dengan berbagai cara. Ada di antara kita gereja-gereja yang melakukan karya-karya indah, membawa dan membantu banyak orang melalui berbagai cara. Ada yang menyediakan sembako. Di beberapa jemaat bahkan kemudian dilakukan upaya diakonia transformatif, memberikan modal usaha untuk kemudian mereka dilatih melakukan karya-karya baik, berjualan supaya hidup mereka tertolong. Beberapa gereja bahkan rela untuk berbagi masker. Beberapa gereja bersama dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia bersedia untuk berbagi hazmat, baju-baju untuk APD. Bukan hanya di wilayah terdekat, ke tempat yang jauh, ke Mentawai, saudara, ke daerah di Sumatera Utara, ke Kalimantan, ke berbagai tempat. Mengapa ini kita lakukan? Karena kita bersama-sama mau menerjemahkan panggilan ini supaya suara kasih Allah, kabar sukacita Allah ini bukan hanya dibicarakan, tetapi diwujudkan konkret melalui tindakan nyata. Karena yang sedang ditunggu oleh masyarakat sekarang adalah sungguh-sungguh tindakan konkret,
dirasakan betul, bukan hanya sekadar dibicarakan. Hari ini kita bersama-sama merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa ini adalah peristiwa yang memberdayakan. Sekali lagi, peristiwa yang memberdayakan. Membuat kita memiliki power, dinamis, untuk kemudian kita menyuarakan ini melalui karya nyata, melalui tindakan konkret yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya, yang Tuhan percayakan kepada gereja. Itu sebabnya, saudara-saudara, Injil Lukas menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita simak pada Injil Lukas 24, ayat yang ke-50 sampai dengan 53, khususnya ayat 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka kembali ke pusat persoalan di Yerusalem. Mereka kembali ke masalah yang ada untuk diselesaikan sebaik-baiknya. Mereka kembali ke tempat di mana mereka menghadapi kerumitan itu, untuk mereka bersama-sama ikut ambil bagian menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Dan mereka merasakan sukacita yang besar. Perhatikan ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Siapa di antara banyak orang yang bisa bersukacita kembali kepada masalahnya? Hanya satu. Ketika mereka menyambut Allah, menyambut karya Kristus, menyambut peristiwa penebusan, kesediaan untuk mengakui dosa dan bertobat, tapi sekaligus juga saling mengampuni. Dan itu yang membuat kemudian mereka bersedia untuk menyuarakan kembali kasih Allah itu, sebab mereka sudah dibebaskan dari cengkeraman itu. Kita sambut dan rayakan peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga. Jangan hanya tetap tinggal di dalam ruang kerangkeng masa lalu, tetapi kita menyuarakannya dengan karya keluar, sehingga semakin banyak orang merasakan suara kasih Allah itu, kabar baik itu di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrar pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kemampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, kita menyambut bersama-sama sebuah nyanyian yang akan diungkapkan, disampaikan oleh penabur
Children Choir. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Allah yang baik, yang memberikan kepada kami daya, yang memampukan kami untuk melakukan karya. Kami sungguh bersyukur kepada kami diberikan kesempatan untuk menjalani hidup. Khususnya dalam rangkaian ini merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kesempatan yang Allah percayakan ini. Dan ajarlah kami untuk mengerjakan terus dengan sukacita karya kasih Allah di dalam hidup kami. Saat ini perkenankan kami bersama-sama bersatu hati berdoa, mengingat untuk rekan, saudara, sahabat kami yang bergumul karena kondisi kesehatan yang lemah, terutama mereka yang terpapar COVID-19, baik yang positif, ODP maupun PDP, bahkan carrier. Kami memohon kepada Allah supaya melalui berbagai upaya yang baik, melalui isolasi diri, melalui pengobatan, melalui perawatan di rumah sakit, kami bawa dalam doa supaya mereka diberikan kekuatan, keteguhan, dan kesabaran juga kesadaran untuk boleh melewati peristiwa ini dengan tetap bergantung kepada Allah. Kami ingin mengingat untuk semua tim medis, dokter, perawat, para penyedia obat-obatan,
para pengemudi ambulans, mereka yang potensial terpapar. Tuhan tolonglah melalui berbagai upaya yang baik, sehingga segala upaya ini membantu proses pemulihan. Kami juga ingin mengingat bersama-sama kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah negeri ini. Karena itu kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta dengan keluarga masing-masing, supaya hikmat Allah yang dinyatakan kepada mereka juga diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang berkualitas. Bersama dengan kabinet, bersama dengan semua tim yang harus mengatasi banyak hal. Bukan hanya COVID, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang secara global terganggu. Memohon kepada Allah supaya kepemimpinan terus berlangsung. Demikian pula pemimpin di daerah-daerah kiranya mendukung seluruh proses yang baik. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya juga turut serta di dalam proses ini, melakukan hal-hal yang baik, menjaga jarak sosial, sekaligus mendukung PSBB yang dilakukan. Berdoa juga ya Allah, supaya masyarakat Indonesia tetap tegar, kuat menghadapi situasi ini. Karena itu berkati juga semua lembaga keagamaan yang terus melangkah bersama-sama melakukan pertolongan. Kami memohon kepada Allah supaya seluruh proses ini pun berlangsung dengan baik. Gereja Tuhan khususnya yang mengupayakan langkah-langkah untuk menolong banyak sekali warga. Kiranya kasih sayang Allah yang terus hadir di dalamnya. Kami persembahkan kehidupan keluarga kami masing-masing, khususnya ketika kami harus menjalani situasi bekerja di rumah. Beberapa sudah menyatakan kebosanannya. Kami mohon ya Allah, supaya diberikan hikmat, ketenangan, sebab semua ini ditujukan untuk hal yang baik, memutus rantai penyebaran virus corona. Karena itu kami memohon juga supaya keluarga-keluarga terus melihat karya cinta Allah. Mampukan supaya keluarga-keluarga berkreasi. Berdoa juga ya Allah untuk lembaga yang Tuhan percayakan ini, YKB, yang juga terus melakukan proses penyiaran, ibadah-ibadah yang dilakukan secara virtual. Tolong kami melalui kepengurusan, melalui seluruh karyawan yang bekerja, agar kami boleh melakukan segalanya di dalam anugerah Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, supaya dengan tulus kami menyuarakan kabar baik dimanapun dengan penuh sukacita. Inilah syafaat kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan diambil dari Mazmur pasal 30 ayat 5 dan 6 menyatakan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkan syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Bagi saudara-saudara
Yang hendak memberi persembahan, silahkan transfer ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kecukupan dan kesempatan agar kami dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Bahkan di tengah krisis ini, Tuhan mampukan kami untuk tetap menjadi berkat bagi sesama kami. Kami gereja-Mu, seperti yang Engkau teladankan dan kehendaki dari para murid. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, mari kita masuki minggu yang baru ini dengan hati yang gembira. Pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap sesama kita. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya,
Umat yang dikasihi Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai engkau dan seisi rumahmu. Dan sampai kita bertemu kembali, biarlah persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi engkau sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.